Oke, udah saya record. Let's continue. But before that, let's have some refreshment untuk ingat apa yang udah kita lalui. So basically we have few types of energy, beberapa bentuk energi, right? We have potential, we have kinetic, mekanik, dan S kali S dalam bentuk usaha, gitu ya. So modelnya hanya model begini nanti. Model ini sih yang hijau-hijau sih sebetulnya yang lebih esensial. Nah, yang kita ini kan biru, kita kotakin birunya. Oke, kemarin udah kita ngebahas soal model ini. Nah, let's have a checkpoint first. Let's do this exercise. How long do you need to solve this type of question? How long do you need you can solve this question? Oi, soal model seperti ini kira-kira perlu waktu berapa lama nih kalian menjawabnya nih? Ini yang udah kita bahas kemarin ya. Tapi ini tapi saya ubah. Kalau kemarin yang ditanya adalah jaraknya, sekarang jaraknya saya kasih tahu. Yang ditanya adalah koefisien gesek, gitu ya. So, saya estimasikan 4 menit sih sebetulnya awalnya. Ini masih loading nih, yang kecil di bawah nih. Aduh, masih loading. So, have your time to do this. Jangan lupa perhatikan hal-hal kecil untuk yang model begini. Before we continue to the next level. Oke? Yang dapat langsung chat saya, yang nggak dapat juga langsung chat saya. Bingung, yang apa langsung juga chat saya. Berat banget laptopnya, saya matikan videonya ya. Nah, ya nggak terlalu berat. Kayak beban hidup. Oke, kita bahas sedikit yang akan kalian lakukan latihan ini. Ya, masih tetap kalimat sederhana, kalau sederhana bentuknya ada wal khobar, ada subjek, ada keterangan. Ini sangat sederhana kalimat sederhana, tapi dengan memahami. Aduh, bentar ya. Timernya masih loading nih. Laptop saya throttling banget nih. Pertama keterangannya, kita masih menggunakan jadi bagaimana sederhana ada sampai keterangan, nanti berikutnya setelah berikutnya preposisi di atas meja ini juga bukan formal tapi bentuknya berikutnya nanti yang lebih kompleks plus preposisi ya contohnya kayak yang sama dengan kalimat itu bentar ya nampaknya berat sekali. I don't know, laptop saya throttling banget lah, panas. Oke. Oh, minta dijelasin ulang. Oke. Sudah hapus belum ya?
Oke, ada yang bisa dulu nggak sebelum kita bahas bareng-bareng deh? Sebelum kita bahas bareng-bareng deh. Kalau ada yang punya ide dulu boleh nih, bagi-bagi idenya. Oh, ada yang masih OTW, siap. Ada yang lupa, boleh. Waduh, ini soalnya cuma saya ganti tipe dikit loh. Maksudnya, kalau nanti ini soal keluar di SBMPTN, ayo. Wah, ini udah masih banyak yang berusaha ternyata ya. Bener nggak? Yang masih OTW, chat OTW dong. Oke, oh banyak yang OTW. Oke, saya coba bantu. Walaupun lupa caranya. Aduh, saya lupa lagi jawabannya berapa ini ya. Tadi malam udah nyoba, tapi kayaknya asik kok jawabannya, kayaknya asik. Koma-komaan, saya ingat koma-komaan. Jawabannya koma-komaan. Jadi kalau koefisien geseknya bukan koma-komaan, berapa 0, berapa begitu, kayaknya salah. Kayaknya. Udah ada yang dapet nih. Tapi kayaknya beda sama saya deh. Sebentar, tadi ada yang lupa. Oke. Bagi yang lupa, kan nanyanya koefisien gesek nih. Kita identifikasi dulu kan. Koefisien gesek. Kan mu nih. Mu bisa didapat dari mana nih? Ayo bagi yang lupa. Bagi yang OTW lanjutin aja ya. Bagi yang OTW, bagi yang langsung nyoba ngerjain nggak apa-apa, lanjutin aja. Saya bagi yang lupa, saya bantu step by step-nya. Iya alfa, diubah dulu alfa. Nah, bukan. Koefisien gesek bukan didapatkan dari F kali S. Tapi dari F gesek dong. Ya, dari F ges. F ges kan sama dengan mu kali N. Nah, berarti kita perlu data N. N bisa didapatkan nggak kira-kira kalau dalam informasi kita ini? N di C ya, posisi di C nanti. Atau posisi di sebelah sini. Bisa, oke, aman. Gaya normal, oke. Mu dicari F gas. Nah, F gas kan belum tahu nih. F gas kita bisa dapat dari mana nih berarti nih? F gas-nya dapat dari mana dong? Kan kita mikirnya gitu tuh. Pola pikirnya kan gitu. Oh, dicarinya mu. Mu dapat dari mana? Oh, mu dari F gas. F gas perlu normal sama nilai F gas-nya. Normalnya bisa didapat. F gas dari mana kita dapat nih? Gitu. Dari mana dong F gas-nya? Dari percepatan. Oh, boleh. Oh, dari percepatan ya. Oh, sigma Fm kali A ya. Tapi percepatannya dari mana dong? Oh, boleh. Betul. Ini ada dua cara. Betul, ada dua cara. Bisa pakai GLBB, yang pakai nanti F sama dengan M kali A, tapi bisa pakai energi. Kalau pakai energi nanti F sama dengan W sama dengan F kali S. Nah, F-nya ini dalam kasus kita yang bekerja di B sampai C ini adalah F gesek. Nah, dari sini kita bisa. Nah, betul. Boleh. Nah, pola pikirnya dulu ya. Modelnya begitu ya. Oke, berarti kan kita harus cari W nih. Yang berhubungan sama W apalagi nih? Selain F kali S. Wah, kata Tara perubahan energi kinetik katanya. Jawaban saya kok koma-komaan ya? Kok kalian jawabannya 7 ya? Kayaknya ada yang keliru dikit deh. Ada beberapa jebakan yang saya taruh di sini. Hati-hati lagi deh. Kayaknya 0, delta EK betul. Di sini kan EK-nya 0. Di sini cari dulu berarti EK-nya. EK di titik B. Right? Nyari EK di titik B. Ini pola pikirnya macam-macam. Cari EK di titik B. Nah, kita perlu pakai energi mekanik yang dari A.
Wah, berarti muter-muternya udah selesai. Oke, so saya ulang. Kita mau cari mu, mu dapatnya dari F gas. F gas dapat dari bisa dua cara. Bisa pakai GLBB M kali A, tapi kalau M kali A kalian cari A-nya dulu. Cari waktunya, boleh, atau pakai yang rumus yang ada S-nya. S sama dengan V0 kali T tambah setengah T kuadrat yang kemarin. Boleh. Kalau karena kita sedang bahas energi, saya pakai jalur energi aja karena informasinya udah ada ya, jaraknya. Nah, udah ada jaraknya. Ya udah, langsung pakai Fx. Nah, ternyata W-nya itu juga adalah perubahan energi kinetik. Energi kinetik perlu kecepatan di titik B, kecepatan perlu pakai energi mekanik. So, kita tarik mundur dari yang paling belakang kita kerjakan. Energi, kita cari kecepatan di titik B dulu berarti pakai energi mekanik. So, energi mekanik A, loh, ini nggak bisa dicoret gara-gara loading ini. Aduh, sebentar. Kok pada dapat 7 ya? Kayaknya bukan 7. Saya yang salah kali ya. Mungkin saya yang salah sih. Ini bisa digeser nggak sih? Aduh, lambatnya. Nggak mau digeser, Mamen. Halo, Wahbah. Nggak mau digeser lah. Laptop saya, alhamdulillah. Nah, laptop saya lagi throttling lah. Cari dulu nih, cari kecepatan di titik B dulu. EMA sama dengan EMB. Yuk, coba cari dulu deh. Kita step by step aja deh. Saya mau pokoknya dapat nanti VB sama dengan berapa. Yuk, dah. Cus, cari. 7 ya dapatnya. Waduh, saya salah mungkin. Ada yang dapat 0,75. Dapatnya pada 7 ya. Waduh, mungkin saya yang salah. Mungkin. Nanti kita cek ya. Cari VB-nya dulu dong. Nih, cek VB-nya berapa dulu nih. VA-nya 4, masanya 3. VB, Radin dapat segitu. Yang lain dong, chat dong biar ada ini dong. VB-nya aja dulu dapat berapa. Yang dari kinetik potensial ya. Putri, udah ingat yang model ini Putri? Oh, 4,5. Saya 0, sekian ya jawaban saya. Salah mungkin saya. Mungkin. VB. Aduh. Masa dijabarin sih? MGH setengah MV kuadrat. Ini nggak punya EP, berarti langsung aja setengah MV kuadrat. FV-nya B. M dicoret, gravity 10, hanya 0,6 ya. Ini masih CM ya. Diubah ke 0,6 meter. Jangan lupa. Sama dengan tambah setengah V kuadratnya 16 setengah VB kuadrat. Gini ya? Ya nggak sih? Ini berarti 6 tambah 8 sama dengan setengah VB kuadrat. VB berarti nanti akar 28. Karena ini 14 kali 2. Nggak apa-apa M-nya dicoret. Kan semua suku punya M. Nggak dicoret pun hasilnya harusnya sama. Dicoret, nggak dicoret. Kalau hasilnya sama, berarti boleh dicoret. Ngapain dihitung kalau bisa dicoret? Nah, VB-nya udah dapat. Habis dapat VB, kita cari apa dong? Nah, yang ke sini aja. VB tadi kan untuk cari energi kinetiknya ya. Nah, masukin di sini aja. Berarti ini F kali S. W-nya kita ganti F kali S. F-nya di sini dalam kasus kita F gesek ya. Sama dengan setengah MV kuadrat. Karena di akhirnya ini 0, energi kinetik yang di C itu 0,
Kinetiknya C0, berarti nanti ini cuma yang ngaruh yang ada di B. Nah, F-gas sekarang. F-gas kita jabarin. Mu kali N. Jabarin F-gas. Mu kali N kali S sama dengan setengah MV kuadrat. Gaya normal, jabarin lagi. Jabarin lagi ya. So, mu kali M kali G kali S sama dengan setengah MVB kuadrat. M-nya bisa dicoret. Nah, masukin angka. Mu, gravity 10, S-nya ubah ke meter ya. 0,2 sama dengan setengah VB kuadratnya adalah 28 berarti. Gini ya. Sampai sini ada yang beda nggak? Sampai sini, sampai sini. Oh iya bener, 7 berarti. Oh saya yang salah. 0,10 kali ini 2 ya, gini ya. Sama dengan ini 14. Oh iya betul 7. Saya lupa. Mu sama dengan 7. Weh mantap. Benar 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 benar. Saya ini angkanya ngarang ya. Jadi mohon maaf kalau ininya angkanya lebih dari ekstrim ini. Koefisien gesek itu harusnya 0, aja. Ini saya ngarang banget berarti. Yang harus saya ubah berarti apanya nih? Oh, S-nya harusnya cuma 2 cm. Kalau dalam kasus kita S-nya harusnya cuma 2 cm. Jadi ini bisa 0,7. Harusnya gitu. Kalau enggak yang diubah apa? VB-nya. Berarti ketinggiannya harusnya dikurangi lagi. Model-model gitulah. Iya, ini 7 ini ngeri. Ini kalian jalan juga susah nih. Tapi regardless of the numbering, yang kalian perlu ini kan ada logikanya, logika berpikir mundur itu loh. Oh, kalau yang ditanya tuh apa ini? Oh, ini bisa didapat dari mana? Oh, kalau itu tuh bisa dapat dari mana? Perlu informasi apa lagi gitu loh. Kalau pakai ini mah ini boleh, mau pakai yang lain juga boleh gitu loh. Gitu ya. Wah, so far so good. Karena tadi dari awal ada beberapa yang memang dapat langsung 7 ya. Sayanya aja kayaknya. Salah ini. Oh, kenapa tadi malam tuh? Oh, kayaknya ketinggian ya apa ya? Nggak apa-apa lah, pokoknya itulah. Oh, kecepatannya terlalu besar kayaknya. Enggak juga. Yang bisa dibagi apa dong? Yang bisa dibagi ya. Gravity diperbesar, ngubah juga. S-nya aja paling 2 cm. 2 cm pendek banget tapi. Udahlah nggak apa-apa. Buat ini, numberingnya dulu aja. Numberingnya, logikanya dulu aja. Numberingnya just take it as it is. Nah, sekarang kita lanjut ke model baru kalau gitu. Ini lebih advance. Sedikit lebih advance. Nah, bedanya gini. Ada data benda A digeser ke benda B, ditarik dengan gaya yang tetap ya. Terus dari keadaan diam di titik A, informasi apa ini? Keadaan diam itu berarti apa yang bisa kita dapat nih? Oke, V-nya 0. Oke, V-nya 0. Berarti nanti kalau energi kinetiknya juga 0 gitu ya. V-nya 0. Terus, berdasarkan tabel tersebut yang ditanya, usaha yang dilakukan dari yang terbesar ke yang terkecil adalah yang mana nih? Antara 1, 2, 3, 4. Diketahui beberapa macam faktor ini ya, F, terus ada M-nya juga, ada T-nya juga. Nah, kira-kira gimana dapat usaha dari model begini ya? Usaha, tapi yang ada ininya, yang ada hubungannya sama F, sama M, sama T. Kira-kira gimana ya? Oke, Deo. Huh? Check-in-nya kan besok, Deo ya? Oh, kalau F kan, kalau kita selama ini berpikir kan, oke.
Kalau kita berpikir kan selama ini W sama dengan F kali S nih. F-nya udah bisa masuk nih ya, betul. Untuk menggantikan S-nya bagaimana nih? Nah, jaraknya, S-nya kan dari sini ke sini ya. Jaraknya kan di keempat empat percobaan ini kan sama nih. Jaraknya sama nih. Tapi kan kita perlu masukin faktor massa sama waktu nih. Kira-kira apa nih yang bisa menggantikan S ya? Sebentar, kalau di bagian sini, kecepatan yang di bagian B kecepatannya 0 apa enggak ya kira-kira ya? Enggak. Nah, kalau enggak, berarti kan V-nya ada nih. Kalau enggak, berarti kan ada perubahan nih. Ada perubahan kecepatan. Dari awalnya 0 jadi ada. Adanya berapapun lah gitu ya. Karena ada 4 percobaan yang berbeda. Berarti dia mengalami apa tuh? Perubahan kecepatan, berarti kita bisa cari apanya tuh? Ada nilai perubahan kecepatan, berarti kita bisa cari apanya tuh? Yang ada hubungannya sama waktu. Exactly, percepatan. True, percepatan. Karena percepatan adalah delta V per T, gitu kan? Karena V0-nya itu 0, berarti deltanya ini adalah V akhirnya saja. Dah, kita udah bisa mulai masukin ininya. Masukin ada T-nya nih. Oke. Udah mulai muncul nih T-nya. Sekarang, kan A-nya nggak tahu nih. Karena ada perubahan kecepatan, artinya ada A kan? Ada A. Kalau A-nya tidak sama dengan 0, kan ada A nih. Nama geraknya gerak apa? Kalau ada nilai percepatan, berarti nama geraknya gerak apa tuh? Mantap. G, L, B, B, betul. Nah, kan kita mau menghubungkan yang ada S-nya, ada A sama T. Dari ketiga rumus GLBB, ada yang masih ingat nggak ya? Rumus mana yang bisa kita cemplungin tuh? Kan ada 3 ya, kalau bagi yang lupa saya ingetin. VT, V0 tambah A kali T, nggak ada S. VT kuadrat, V0 kuadrat tambah 2AS, dan yang terakhir S sama dengan, ada yang ingat nggak ini? Ferdi kemarin pakai rumus ini. Ada yang ingat rumus yang S nggak? Oh nggak ya? V0 kali T tambah setengah AT kuadrat. Nah ini. Kecepatan awalnya tadi kan 0 nih. Berarti faktor ini udah hilang, ini juga udah pasti hilang, udah pasti hilang. Dah. Kan yang kita butuhkan kan tadi pengganti S ya. Yang ada hubungannya A sama T. Right? Yang ada hubungannya A sama T. Terus gimana berarti dong? Iya, kita cari pakai yang ini. Betul, S-nya kita cemplungin yang ini sekarang. Oh, berarti cemplungin aja. W berarti F-nya udah masuk, karena di sini mintanya F. S-nya kita ganti setengah AT kuadrat. T-nya udah masuk. Tinggal M. Kan A-nya nggak ada informasinya nih. A kan tidak ada informasi nih. Yang menghubungkan M sama A apa ya? Rumus apa ya? Ada ide nggak ya? Kan kita mau gantiin A nih. Wah, pinter. Cerdas-cerdas kalian, Masya Allah. Pakai rumus gaya. Iya, Newton 2. F sama dengan? Joule. Berarti kalau mau gitu, A kita ganti jadi apa? Pindah ruas aja ya. Per M. Udah tinggal cemplungin. A-nya tinggal dicemplungin. Ini setengahnya saya pindah ke depan ya. Setengah pindah ke depan. Saya tulis F di sini. A-nya saya ganti jadi F per M, begini. Terus ini adalah T kuadrat. Jadi kalau kita gabungin semuanya, ini F-nya jadi F kuadrat, T-nya juga jadi T kuadrat, ini ada 2M di bagian bawah. Begitu saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dengan begitu, kalian sekarang cari W1-nya berapa nih? Usaha yang nomor 1 tuh berapa? Pakai yang ini berarti, pakai rumus baru nih. Ini otak-atik rumus sih kuncinya sebetulnya. Otak-atik rumus, udah. No. Terus yang 2 berapa? Yang 3 berapa? Yang 4 berapa? Udah. Tapi yang jauh lebih penting dari ini, pola pikirnya tadi ya.
Pola pikirnya, oh kita mau W nih, ada informasi F, berarti F kali S. S-nya nggak ada, kita ganti. Gantinya pakai setengah T kuadrat. A-nya nggak ada, kita ganti lagi, gitu loh. Pertanyaan bagus. Kenapa yang V0-nya dihilangin tadi ya? Ada yang mau bantu nggak ya? Kenapa V0-nya tadi dicoret ini tadi? Awalnya bendanya ada di mana nih? Kan di A bener. Bendanya awalnya di A. Di A itu bendanya diam. Kalau diam kecepatannya 0. Berarti V0-nya itu 0. Betul. Karena awalnya diam. Jadi V0 itu nilainya 0. 0 kali berapapun ya 0. Ya coret aja. Maksudnya nggak perlu kita masukin. Karena nilainya 0. Yuk cari W1 dapat berapa, W2 dapat berapa, 3 dan 4 berapa. Karena ini T-nya sama, nggak usah dimasukin, nggak apa-apa sih sebetulnya, karena T-nya sama. Jadi tinggal VS kuadrat bagi 2M aja. Bagi M juga nggak apa, karena sama-sama 2. Dibagi. Betul. Pertanyaan bagus lagi nih, logis nih. Kalau awalnya nggak diam, berarti V0T-nya dipakai kan, secara betul. Kalau ininya nggak 0, kita masukin sini. Tapi pasti tabelnya ada nanti informasi V0-nya. Karena nggak mungkin kita ngebandingin kalau nggak dikasih tahu. Yang bener, Jel. Masih segitu sih? Dapat. Ya dapat. Ali dapat. Tinggal dibandingin. Maksudnya yang bagian tersusah dari bagian ini adalah ngedapetin faktor masukin ada F-nya, ada M sama T-nya itu ya. Kalau udah dapet mah aja. A-nya berapa nih? Yang nomor 1 berapa nih? 25 katanya. Yang 2, iya benar, ngebuat rumus sendirinya yang susah. 24. Yang 3, 32. Yang 4, 40. Oke dan. Berarti dari yang 40, nomor 4, bedanya sisa nomor 3, nomor 1, nomor 2 ya. Iya, yang B berarti. Oke, good. Susah nggak ya model beginian ya? Ini keluarnya di UN 2019 ya. Benar, susahnya tuh di bagian melogikakan ini. Maksudnya kita udah harus kaya akan rumus ya, maksudnya udah harus punya banyak cadangan. Ini harusnya habis ini diapain betul. Karena ini nggak apa keluarnya memang di UN, tapi saya yakin ini levelnya lebih tinggi dari UN karena memang udah harus nyemplungin persamaan. Iya, tapi paling tidak kalian ini aja memfamiliarkan diri, lebih familiar dengan beberapa rumus-rumus yang terkait. Kayak GLBB ini ya pasti ini sih, maksudnya kalau yang bagian kita ini nggak bisa dilogikakan, rumusnya ini nggak bisa dilogikakan karena memang ya harus masuk rumus gitu, nah baru dihitung angkanya. Jadi ya mau tidak mau memang saya selalu bilang bahwa ketiga rumus ini sih memang esensial, pasti bakal ada aja, pasti bakal kepake gitu. Nah, tapi paling tidak logikanya dulu tadi ya. Kita mau cari W, F-nya udah ada, ting, gitu ya. Selalu kita pikir begitu. Oh, yang ditanya usaha. Usaha itu apa? Coba pakai FS. Kalau nggak cocok, pakai setengah MV kuadrat. Kalau nggak cocok, pakai yang MGH gitu. Oke. Oh, F-nya ada. S nggak ada. Lah, ganti dong S-nya. Pakai apa? GLBB, setengah AT kuadrat. T-nya udah masuk. M-nya belum masuk. A-nya nggak ada. Cari pakai Newton gitu. Jadi memang keluasan ini sih, keluasan ilmu sih. Gitu ya. Tapi ada pertanyaan dulu nggak sampai yang sejauh ini? 35 minutes. Lumayan. Question dulu dong kalau ada. Kalau tidak ada, mau lanjut? Kalau tidak mau lanjut, juga nggak apa-apa. Jangan deh.
Coba deh kalau gitu. Nih pakai yang ini sekarang. Tapi nggak boleh ngakal ya, nggak boleh ngakal langsung pakai rumus jadi tadi ya. Kalian ceritanya melogikakan ini dulu gitu nah. Oh ya oke. Ini orang yang tidak mau disebut namanya. Anaknya rajin nyatet ini. Sudah Mbak? Siap. Sekarang yang ini. Tapi sekali lagi ceritanya kalian nggak boleh ngakal pakai rumus yang udah jadi kita turunin tadi. Coba sendiri. Seolah-olah tadi itu briefing aja gitu. Tapi sekarang kalian benar-benar melakukan. Coba dulu ya. Have any issue? Directly chat me. Oke. Okay. Sambil makan boleh ya. Betul. Kalau ini ada yang tanya nih, kalau ada V0 dikasih tahu kasar. Betul. Kalau ada V0 pasti dikasih tahu. Dikasih tahunya ada angkanya. Jadi kalau tidak ada informasi V0 berarti dianggap diam tuh, didorongnya dari keadaan diam. Ada yang udah dapat. 2 minutes. Nanti saya cek. Saya lupa juga yang mana jawabannya. Tadi malam udah ngerjain. Betul Mario. Mau nggak mau. Dalam kasus ini, kalau soal model tipe begini agak susah untuk dilogikakan. Jadi memang udah harus apa ya, familiar sih dengan model gitu. Oke, sudah 40. Dan cukup. Sebenarnya batas waktunya ya hari ini ya berarti cukup ini. Jadi namanya anggap saja kalau nggak selesai mau harus dan bersemangat kita yang untuk besok gitu aja. Dan sampai ke besok kumpulin karena batas waktunya nanti hari ini untuk kalian. Jadi harus kita bikinkan kalau di Classroom langsung dikumpulin aja kalau udah selesai. Kalau nggak selesai berarti ya boleh nanti kalau mau juga. Kalau nggak selesai dan dikumpulin pun ya anggap selesai sampai nomor tertentu. Nah, gitu aja. Saya tutup ya. Terima kasih banyak dan berpartisipasi. See you again next week with the different schedule. Kayaknya minggu depan
nggak tahu hari apa nanti mungkin kalian akan dapat schedule-nya dari awal kelas kalian, hari sama atau hari berbeda. Tapi insya Allah we will begin, whether offline atau online. Ada yang offline nanti ketemu langsung, ada yang online juga. Baik, saya tutup bagian mendalam untuk kelas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you ya. Oke, welcome. Yes, share. Begin. Maaf kalau. Kok beda-beda jawabannya ya? Menarik. Pantas mouse yang menarik. Bentar, saya cek dulu. Beda-beda ini. Ada yang bilang C, ada yang bilang E. Ada yang bilang D. Nah, waduh, yang mana nih? Tapi nyampe dapat rumus sendiri tadi udah bisa belum? Yang dapat W sama dengan, ujung-ujung nanti kan sama tuh. W sama dengan F kuadrat P kuadrat 2M. Itu dapat nggak? Yang nyampe sini tuh dapat nggak? Oh, banyak kan yang E ya. Alhamdulillah kalau dapat. Kita buktikan deh, W1 dapat berapa, nanti siapa tahu ada yang beda data nih. Ada yang salah hitung, hati-hati. W1 dapat berapa? 125. W2 60. W3 800 jauhnya ya. W4 25. Pertanyaannya dari terkecil ya, hati-hati ya. Pertanyaan dari yang terkecil ya. Berarti yang terkecil adalah 25, jawabannya auto yang E dong. Ya, hati-hati. Kalau yang terbesar ngelihatnya yang W3 langsung jawabnya D pas ini. Ini salah baca yang terbesarnya nih. Oh kan, bener ada yang ngebaca yang dari apa dikiranya masih sama kayak tadi yang terbesar ya. Diganti dong, dimodif dong. Modif dikit. Question dulu untuk tipe yang model seperti ini. Baru kita lanjut ke tipe SBMPTN. Nah, ini beneran nggak susah, tapi bukan pilihan ganda, tapi pilihan ganda bertingkat yang benar salah itu loh, yang 1, 2, 3, 4, pernyataan mana yang benar, pernyataan mana yang salah. Question dulu untuk yang bagian ini. Kalau aman boleh kasih jempol. Cuma 1. Oke. Lumayan lah berlima. Aduh, 5 doang nih yang aman nih. Tanya dong bagi yang belum aman dong. Oke, sip. Kalau begini. Nah, sekarang kita coba naik level ya. Coba naik level. Bismillah. Ini nggak susah, kayak tadi-tadi aja juga, tapi gabungan. Nah, yuk kita coba yuk.
Pertama, kita pahami dulu kondisinya ya, kejadiannya seperti apa. Massa 4 kilo, nih dia ternyata di bidang miring. Nah, ini gabungan sama yang kemarin di bidang miring ya, hati-hati. Sudutnya ada 30, kelajuan awal benda 2 meter per second, V-nya ya. Terus percepatan gravitasinya 10 standar. Cek pernyataan yang benar. Kita gambarkan kondisinya dulu ya. Ceritanya bidang miring gitu ya. Anggaplah ini gini, anggaplah ini 30 derajat. Dah, naik ke atas sini ceritanya dengan kecepatan berapa tuh? 2 meter per second. Anggaplah ini di titik A, nyampe di titik B, katakanlah nyampe-nya di sini. Pernyataan nomor 1 dulu deh. Pernyataan nomor 1, benda akan naik lalu berhenti sesaat dan kembali ke bawah. Betul nggak pernyataan ini? Menarik. Ada yang mau berargumen nggak ya? Ini pernyataannya betul atau salah gitu? Duyung. Open mic Yung. Stand up juga boleh. Ya, Sir. Menurutmu pernyataan 1 benar atau salah? Kalau awalnya benda naik itu, nah dia bilang akan naik, terus berhenti sesaat di titik tertentu, terus balik lagi ke bawah. Betul nggak? Menurutmu aja dulu. Bisa, Sir. Bisa itu maksudnya apa? Bisa benar, bisa salah. Bisa turun. Bisa balik turun. lagi. Berarti benar atau salah pernyataan nomor 1? Benerin aja deh. Kok bisa gitu? Kenapa nggak salahin aja deh? Kalau bendanya naik mundel gini, kecepatannya makin lama makin cepat atau makin lambat? Kalau naik. Lambat. Makin naik kecepatannya makin cepat atau makin lambat bendanya kalau didorong begini? Makin Ini didorong sekali aja ya, ceritanya didorong sekali aja. Terus gitu. Makin lambat. Makin lambat. Oke, berarti kalau makin lambat suatu saat dia akan Berhenti. berhenti, exactly. Oke. Terus kalau udah berhenti berarti dia balik lagi ke bawah gitu kan? Oke, true. Pernyataan ini benar gitu ya. Nah, ini dulu dong. Ada yang masih ingat ya? Kalau ada yang masih ingat nggak ya? Kalau A itu pilihannya apa? B, C, D itu ada yang ingat nggak ya? Kalau A itu apa-apa-apa? Bantu dong, saya lupa. Kalau C 2 dan 4 benar. C itu 2 dan 4. A itu apa? 1, 2, 3. Itulah. B itu 1, 3. B 2, 4. D apa? D 4 aja. Oke. Ini semua benar. Gini ya. Oke. Berarti karena ini juga strategi dalam ini ya, dalam ngerjain aja. Karena nomor 1 udah pasti benar, berarti pilihan mana yang udah bisa dicoret. Gitu. Nah, pilihannya ini dan ini kan, yang udah bisa dicoret kan. Karena nomor 1 udah pasti benar. Berarti antara 1, 2, 3, 1, 3, atau semuanya benar, gitu kan. Berarti kita udah bisa bilang bahwa pernyataan nomor 3 kan masuk semua nih. Pernyataan nomor 3 nih. A ada pernyataan nomor 3, B juga ada pernyataan nomor 3, E juga ada pernyataan nomor 3. So, ini udah auto benar tanpa harus berkeringat sama sekali. Oke. Salah satu triknya. Nah, berarti kita tinggal periksa yang sedikit berbeda. Yang berbeda berarti nomor 2. Kita cek dulu nih. Jarak yang ditempuh benda sampai berhenti adalah 40 cm. Dari mana kita tahu jaraknya ini? Nyampe berhenti, ceritanya berhenti di sebelah sini ya, di titik B ini sampai berhenti. Berarti ini V-nya 0. Jarak yang ditempuh dari A ke B itu berapa, itu dapat dari mana ya? Ada ide nggak ya? Kalau jarak A ke B itu kita simbolkan apa ya biasanya?
Oke, Tara, sip. Cari S berarti. Oke. Kalau mau cari S dari hubungannya model seperti itu gimana ya? Wah, ada ide. Ferdi pakai GLBB, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2S. Boleh, 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 boleh. Boleh. Tapi agak hati-hati karena percepatannya yang dipakai yang mana, Ferdi? Fer, percepatan pakai yang mana? Kamu pakai yang 2AS itu, Fer? Nah, agak hati-hati kalau pakai GLBB ya. Agak hati-hati kalau pakai GLBB. Kenapa? Karena ini gerakannya kan bukan vertikal. Artinya percepatan dia, percepatan gerakan itu tidak sama dengan percepatan gravitasi. Nah, kalau pakai GLBB harus dijabarin lagi percepatannya. Karena kita sekarang ngebahas tentang usaha dan energi, maka saya arahkan ke arah situ aja. Iya, betul. Nih udah pada ngecat nih. Yang ada S-nya kan berarti usaha tuh. Nah, usaha itu kan energi apa yang berubah dari awal sampai akhir ini? Yang awalnya di A itu sama di B itu dia berubah energi apa? Yang ini yang datanya ada ya. Yang datanya ada. Apa tuh yang berubah tuh? Kecepatan. Berarti kalau berubah kecepatan berarti energinya adalah energi kinetik. Betul, ini perubahan ketinggian juga ya. Karena awalnya di A itu ketinggiannya 0, di B itu ada ketinggian, tapi datanya kita belum tahu nih ceritanya. Nah, kita cari yang data-data yang udah jelas aja ya. Karena yang ditanya juga jarak yang miring, bukan ketinggian B itu berapa gitu ya. So, kita pakai perubahan energi kinetik aja kalau gitu. Nah, kan gitu ya pola pikirnya ya. Memang jalannya bisa macam-macam, tapi kita cek yang mana yang paling mudah gitu dong. Nah, baru kita jabarin lagi. W-nya adalah F kali S. Ini W-nya W usaha ya. Hati-hati. Nah, karena akhirnya itu 0, oke. So, berarti energi kinetik yang berpengaruh hanya yang di awal aja kan? So, setengah, kalau boleh dibilang, ini sih akhir kurang awal, nanti dia 0 kurang setengah mv kuadrat, gitulah ya. 0 ini yang di posisi B ya. Ini yang di posisi B, yang ini yang di posisi A. Ini A katakanlah. Dah, apa informasi yang masih belum lengkap untuk cari S dalam kondisi ini? F-nya. Gaya yang dipakai gaya apa nih? Yang bekerja di sini gaya apa nih? Benda ini pas model gini gayanya gaya apa? Gitu. Kok cari A sih? Iya, nah. Di bidang miring kita udah belajar. Ya, gayanya kan gaya berat, betul. Tapi, ini W-nya W berat ya. Biar beda sama ini, aduh gimana ya biar ngebedain. Sebentar. Ini W-nya W berat ya. Yang ini W-nya usaha. Dia sebetulnya W besar sama W kecil. Tapi W kapital sama W kecil kan sama aja bentuknya. Jadi agak susah untuk dibedain. Nah, betul. Bendanya bergeraknya ke bagian mana nih? Geraknya kan ke arah sini. Berarti kita harus jabarkan W ini yang searah atau berlawanan arah dengan geraknya. Masih ingat tidak yang model seperti ini? Ke arah sini. Pakainya yang mana? Wih, pakai sin atau cos? Sin yang di bagian sini. Yang cos yang nanti sama G normal. Iya, betul. Sip. Yang sin ya. Oke, berarti dari situ kita jabarin di sini. Gayanya yang bekerja adalah yang bekerja di sini, W-nya itu berarti ini berat ya. W sin theta ini berat ya. Aduh, agak susah ngebedainnya gimana sih? Ini gaya berat. Berat kali S sama dengan, ya minusnya nanti bisa dihilangin juga nggak apa-apa lah. Setengah M V-nya A kuadrat.
Udah lengkap belum informasinya nih di sini nih? W itu kan M kali G ya kalau mau dijabarin. Makanya dijabarin lagi deh. M kali G berarti sudutnya adalah berapa tuh? 30 kali S ini setengah MVA kuadrat. Udah dapat S. Tinggal main cemplung-cemplungin aja. Cemplungin yuk. M-nya berapa? Nah, tadi M. 4. Cemplungin aja. Gravity 10. Sin 30. Ini nggak ada di ini ya. Setengah, yes. Kali S. Minus. Setengah. M-nya mana M? 4. V kuadratnya, V-nya berapa tadi? 2. 2 kuadrat juga 4. Gini ya. Dah, saatnya coret-coret. 4 sama 4. Setengah sama setengah. Beres. Berarti S sama dengan tinggal 4 dibagi minusnya, anggap ini aja ya. Minusnya nunjukin arahnya aja. Karena gayanya berlawanan arah sama. Oh, harusnya ini F-nya juga minus. Karena arah gayanya berlawanan dengan arah gerak kan. So, F-nya juga harusnya di sini minus. Yang W sin theta ini. Jadinya minus sama minusnya juga hilang harusnya. Minus W sin theta harusnya ini ya. So, minus sama minus sudah hilang, jadi kita tidak pedulikan saja minusnya. Dapat deh. Berapa nih jawabannya? 4/10 meter ya, hati-hati. Kalau mau diubah ke cm, karena dimintanya di soal cm, kali 100, udah dapat. Berarti pernyataan yang nomor 2 betul. Tinggal pernyataan nomor 4 berarti. Karena ini juga udah salah. Right? Tinggal pernyataan nomor 4. Cek dong. Pernyataan nomor 4 itu betul atau salah dong. Cobain kira-kira dapat nggak ya? Ada ide nggak ya? Nah. Ada yang bilang betul nih. Nah. Tapi kayaknya beda sama saya. Kayaknya bisa jadi saya yang salah kayak tadi. Benar ya. Minusnya jangan dianu ya. Minusnya ini karena dia melawan arah gaya gerak, jadi ada tanda minusnya gitu aja maksudnya. Jadi kalau kalian dapat jawabannya 8 ya betul juga. Misalnya minus ini nunjukin arahnya aja ya. Betul ya. Oke. Gaya gravitasi itu gaya apa sih? Gaya gravitasi itu gaya apa sih? Gaya apa yang muncul akibat adanya gravitasi? Berat, exactly, right? Gaya berat. So, berarti yang kita pakai kan usaha ya, F kali S nih. Gaya yang dipakai kan gaya berat nih. Tapi sekali lagi kita harus ingat bahwa gaya yang ada di sini, harus searah dengan arah gerakan bendanya. Oke, ingat NB, F itu cari yang searah atau berlawanan arah ya, atau berlawanan. Bisa ditulis berlawanan arah gerak. Jadi yang kita pakai bukan W murni, karena W murni itu tidak searah juga tidak berlawanan arah dengan arah gaya gerak. Nah, kalau W cos theta sebelah sini dong. Malah tegak lurus kan nggak ngaruh kemarin. Berarti gaya yang dipakai bukan W cos theta. Mana gaya yang searah atau berlawanan arah dengan geraknya? Tetap yang sin. Iya, jadi W-nya yang pakai sin. Nah, begini. Begitu. Jadi bukan W aja, kuncinya ada di sini. Karena nanti jawabannya pasti beda. Nah, tinggal dihitung.
Nanti dapat deh. Berapa nih dapatnya? Ada yang dapat nggak? Aduh. 8 ya? Saya yang salah berarti. Salah ingat saya berarti. Oh, benar berarti. Soal berikutnya berarti yang salah. Saya lupa. U-nya 40 kali setengah ya. Kali 0,4 ya. Gini ya. Oh iya 8. Oh benar ternyata. Sorry, saya salah ingat. Udah, berarti benar semua. Nah, so the answer is E. Mantap. Ya, harusnya bahwa yang tadi F-nya itu bukan W murni, tapi W sin theta. 8, betul. Sebetulnya, karena ini arahnya berlawanan dengan arah gerak, gayanya ini nanti kasih minus. Gitu. Minus yang nanti minus 8. Itu aja. Oke. Question. Saya masih punya 2 soal lagi. Yang mirip kayak gini aja. Ini tipe terakhir dari pembahasan bab ini. Next meeting kita ganti ke bab lain. Ada yang mau request bab apa yang dibahas nggak ya? Saya berencana, belum ada. Saya jangan bilang dulu. Saya berencana ke fluida sih sebetulnya. Nah, Ali langsung pas ngecat fluida. Saya berencana ke fluida memang. Karena itu yang sering muncul. Jadi kemarin itu saya minta Ali untuk ngecek materi apa aja yang sering muncul di fisika. Karena dia udah ngerjain, dia udah ngabisin 7 buku. Sampai kehabisan buku alumni kakak kelas juga di CT. Gitu, Li. Aduh. Jadi apa kata Ali dikasih data, ini yang sering muncul nih, dinamika, mekanika, fluida, baru listrik katanya. Baru yang termodinamika yang kalor-kalor katanya. Ya sudah, dan saya cek memang ini sih. Memang materi itu yang sering muncul. Makanya bisnis ke fluida dulu aja. Tanya dulu untuk yang bagian ini. Untuk yang soal model tipe seperti ini. Nggak susah, tapi banyak aja yang ditanya. Gitu ya. Nomor 1 kan gampang banget nih. Secara logika juga dapat gitu kan. Secara logika aja. Hilman? Aman Hilman? Ini yang check-in siapa aja nih, Zaikra? Siapa aja yang check-in sini, Zaikra? Kamu sendiri? Ali, Ferdi. Cewek nggak ada nih yang mau check-in nih. Gimana nih? Kangen saya kan, Sir. Siapa kamu? Siapa tadi tuh? Kamu belum saatnya muncul, Din. Kamu muncul itu kalau udah waktunya, Din. Bisanya ada waktunya saya muncul lah. Kan kamu sering WA ini, share waktunya, kepala udah panas gitu. Yuk Saya coba cuma yang model dua begini kalau gitu. Kita coba yang model serupa, tapi tak sama ya. Serupa, tapi tak sama. Cek yang nomor 1 dulu. Cek nomor 1 dulu, chat saya betul atau salah. Langsung. Jelia. Dapat Jel? Menarik. Radin, Tara. Mulai tadi ngitung salah mulu, jadi nggak mood gitu.
Yang mana ya yang salah ya? Yang salah hitung. Masa salah nggak teliti aja atau apa ya? Yang lain mana nih? Nomor 1 ya? Din, ini saatnya muncul, Din. Kamu tuh jawab yang saya tanya gitu loh. Kenapa, Sir? Ya. Nura, Dea, Mutia, Yasmin, Safira, Alfa, Balkis, Cantika, Balkis nih, Nahing nih belum ada suaranya nih. Nahing. Nggak ada suaranya ini. Sepi sekali. Betul atau salah itu? Nomor 1 aja dulu. Ada yang bilang benar, ada yang bilang salah. Oke. Kalau dia bilang jumlah energi potensial dan energi kinetik, itu energi apa sih? Kalau potensial sama kinetik dijumlahin itu jadi energi apa? Mekanik, mantap. Kalau tidak ada gaya eksternal, energi mekanik dalam kondisi energi mekanik benda itu bagaimana untuk di dua posisi? Exactly. Ini yang kita sebut dengan kekekalan energi, right? So, energi di posisi 1, katakanlah namanya posisi A, itu sama dengan energi mekanik. Oh, saya ganti deh namanya deh, biar familiar. Request, siapa yang mau request nama nih? Masuk nih, masuk di YouTube nih. No, Anu. Energi mekanik di titik Bahrul, kok Bahrul sih? Bahrul itu sama dengan nama titiknya loh ya. Nama titiknya, katakanlah energi mekanik di titik Z. Nah, misalnya begitu. Misalnya aja. Oke, titiknya bisa apa aja, kasih nama bebas lah, terserah. Nah, sekarang kita cek dulu, ada gaya eksternal nggak sih? Gaya eksternal itu apa? Macam-macam, gaya dorong dari luar. Gaya dorong dari luar, misalnya gimana? Bendanya meluncur nih, tapi didorong lagi tambahan. Udah meluncur, udah bergerak sendiri tuh, tambah didorong, itu eksternal, itu tidak berlaku ini. Kedua, gaya gesekan. Oke, gesek itu kan eksternal tuh, kan menghambat gerakannya, berarti eksternal. Eksternal berarti mekaniknya tidak berlaku. Ditiup kah, dipanasin kah, pokoknya gaya-gaya yang dari eksternal. Kalau tidak ada itu semua, maka ini berlaku kekekalan energi. Sekarang kita cek aja di soal, ada gaya geseknya nggak? Ada info gaya gesek tidak? Tidak ada. Nih licin dia bilang malah. Karena licin, tidak ada eksternal. Dan tidak ada gaya dorong lain kan? Tidak ada F sama dengan berapa yang dorong pas udah bergerak gitu kan nggak ada. Berarti it stands berlaku kekekalan energi. Cara ngebedainnya gitu ya. Oke, good. Cara ngebedainnya gitu. Nomor 2 sekarang. Nomor 2 ya. Nomor 1 bener, nomor 3 udah pasti bener ya. Itu triknya. Nomor 1 bener, nomor 3 itu udah pasti bener. Kalian nggak perlu ngitung. Beneran, nggak perlu ngitung. Cek nomor 2 dulu. Iya, 1 bener, 3 auto bener. Ini kelemahannya pilihan ganda bertingkat. Kita memang banyak yang nyarinya 4 hal begini, tapi bisa diakalin. Kehitung, ya nggak apa-apa kalau rajin. Tapi kan SBMPTN juga nganuin waktu, strategi dong, kita harus cerdas juga dong. Nomor 2 dulu, usaha oleh gaya normal yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0. Betul atau salah? Tadi udah ada juga pernyataan ini nih.
Nih, tadi pernyataan nomor 3. Pertanyaan saya sekarang, kenapa ini sama dengan 0? Berarti kan ini benar juga ya. Kenapa sama dengan 0 sih? Usaha oleh gaya normalnya kenapa sama dengan 0? Betul. Kata Wahbah, gaya normal itu beda arah. Kalau lebih spesifiknya, itu tegak lurus arahnya. Karena gaya normal itu ke arah sini, geraknya kan ke arah sana. Yo, tegak lurus nggak ngaruh. So, berarti usahanya bukan dari gaya normal. Gitu ya. Betul, kata Radin, karena bendanya tidak bergerak ke arah sumbu gaya normal. Betul sekali. True. So, ini benar. 1, 2, 3 udah benar. Tinggal pernyataan nomor 4. Ini pilihannya antara apa sama apa berarti tadi? 1, 2, 3 atau 4 aja ya? Mana tadi sih? Back dulu. 1, 2, 3 itu apa? Antara A sama E lagi. Oke? Nanti kita cari yang nomor 3 ya. Buat belajar, of course. Tapi kita buktikan yang nomor 4 dulu deh. Usaha oleh gaya gravitasi. Nah, kayak tadi. Kayak tadi kan? Ada yang bilang 4 benar, ada yang bilang 4 salah nih. Menarik. Kan kayak tadi. W, usaha, W besar, sama dengan F kali S. Gaya berat yang berpengaruh adalah W sin theta. Udah. Nah. Ya kan? Iya. Masanya 3 kilo, berarti 30 W-nya. Sin 30 itu setengah, S-nya ini udah dikasih tahu. 8 meter. Selesai dong. Ini sama ini 4. Benar atau salah nih? Benar ya? 120 ya? Oke. Betul, harusnya minus sih. Nggak apa-apa, sama aja. Sekarang, nomor 3 buktikan dong kalau itu betul. Pernyataan nomor 3. Dari mana kita tahu bahwa kelajuan benda pas sudah menempuh jarak 8 meter itu 4/5. Pas udah menempuh 8 meter itu nyampe mana dia? Exactly. Nyampe tanah di bawah sini nih. 8 meter itu, waduh gambar saya kurang berarti ya. Nggak apa-apa, katakanlah dari sini, ini 8 meter aja udah. Ini katakanlah titik A, titik B itu, A ke B itu 8 meter. Jadi memang udah nyampe tanah. Dah. Terus, nyari kecepatan, pakai dari yang mana nih? Wah, ada ide dari Ali. Pakai S sama dengan setengah AT kuadrat, A-nya dari W sin theta per M, lalu VT sama dengan AT. Boleh. Pakai GLBB basically. Nanti cari A-nya dulu. Boleh. Ada ide lain nggak selain pakai GLBB? Kan kita ngebahas energi ceritanya. Betul. Fs sama dengan delta EK aja. Jadi nggak perlu nyari percepatan kita. Fs kan udah ngitung usaha tadi. 120. Kan udah dihitung. Ngapain repot-repot kan? Setengah MV kuadrat. Right? Udah cemplungin 120 setengah, masanya berapa tadi? 3 V kuadrat. V di titik B dalam proses ini ya. Udah dapat. 120 bagi 3 dapatnya berapa tadi? 40. 40 kali 2, 80. Kalau diakarin jadi berapa nih? Akar 80 itu sama dengan berapa? Kita pecah ya. 80 itu 16 kali 5, betul. 16-nya kita keluarin jadi 4 akar 5. Udah, betul model begini. True. Question. Wah, susah ini. Ada yang bingung nggak ya? Ada yang masih bingung nggak ya? Kalau bingung langsung tanya. Zaikra?
Farhan? Halo Mut. Mutia aman yang ini Mut? Main. Yes, sir. Bisa yang model begini Mut? Gimana, Mister? Kenapa Mut? Yang mana? Yang ini? Enggak, bingung. Yang mana? Nah, mumpung bingung nih. Tanya dong. Semuanya. Semuanya mulai dari pertanyaan kalau gitu. Oh, ini ada pertanyaan di chat ya. Misalkan ada gaya gesek, sir, nomor 2 itu katanya. Misalnya ada gaya gesek, nomor 2 itu salah nggak, sir? Pernyataan nomor 2 ya, maksudnya ya, Din ya? Radin? Oh ya. Ya, kalau ada gaya gesek, sistemnya udah berbeda. Nah, kalau ada gaya gesek tadi, usaha untuk yang gaya normal ini, gini, kalau ada gaya geseknya, usaha untuk gaya geseknya betul ada, tapi oleh gaya normalnya tidak ada, tetap tidak ada, Din. Tapi bahwa usaha terhadap gaya geseknya ada, itu benar, ya nggak apa. Dan walaupun gaya gesek itu, gaya normal itu berpengaruh terhadap gaya gesek, itu nggak apa-apa. Jadi memang agak kayak kontradiktif. Normal itu ngaruh ke gesek, normal iya, tapi normal nggak ngaruh, tapi gesek ngaruh gitu kan. Karena memang arahnya tadi, Din. Arahnya tadi. Jadi kalau yang tidak lurus pasti tidak berpengaruh terhadap arah geraknya. Itu sih konsep ini. Ada pertanyaan lagi dari Jelia. Sir, kalau pilihannya kayak tadi berarti otomatis 3 itu selalu betul nggak, Sir? Tergantung, Jel. Tadi 3 itu betul karena apa tadi ya? Dalam kondisi apa tadi kita udah bilang, oh 3 itu pasti betul, itu kenapa ya tadi? What is the reason for the first place? Ini karena pernyataan 1 betul, karena pernyataan 1 betul. Karena 1 itu di semua pilihan itu pasangannya sama 3. Lihat, yang A 1 2 3, B 1 3, yang CD nggak ada satunya, yang 4 1 2 3 4. Jadi kalau 1 betul, 3 udah pasti betul. Kalau 3 betul, 1 udah pasti betul. Oke. Tapi beda sama 2 ya. Kalau 2 betul, belum tentu karena bisa jadi yang A 1 2 3 walaupun 4-nya salah gitu. Yang 1 3 aja yang saling berkait secara langsung. Oke. Good question. Terakhir, cobain yang ini. Nah, saya udah siapin 5 bentuk pertanyaan. Hahaha. Cari satu-satu dulu dari nomor 1. Nomor 1 dapat cat. Type di chat, nomor 2 dapat cat, 3 dan seterusnya. Kemiringannya ini saya ganti jadi 37 derajat. Ini saya udah coba tadi malam, angkanya udah enak. Nomor 1 pakai koma-koma nggak apa-apa. Apa yang mungkin terjadi pada apabila kira-kira akan terjadi kalau tidak ada saya putarkan videonya buat kawan-kawan ya. Dan juga dari para kawan-kawan juga.
Oke, saya ulang dan saya akan batasi hanya pada video yang pertama. Jangan ditonton. Suaranya ada nggak? Pak Diko. Kamu kerjaan dulu deh nomor 1, 2. Oke, nah itu dan silakan dijawab berdasarkan video tadi. Berdasarkan video selanjutnya. Jadi sebelum kita menjawab pertanyaan silakan jawab 5 pertanyaan ini berdasarkan video tersebut. Waktu 3 menit. Karena ini dan ada sebagai kita jawab dulu. Kalau sudah selesai. 5 menit lagi ya. Ali masuk, Daris. Anis. Kasih nomor ya. Yang dijawab dan video tadi yang baru masuk. Daris masuk lagi. Oke. Anis oke. Sarah dapat nomor 1 oke. Ali jawabanmu digabungin di satu chat dong, Li. Belum yang jawab pertanyaan itu. Video tadi. Kemudian jawab dulu 5 pertanyaan ini. Kita ke jawaban tersebut. Biar nggak kepecah. Oke. Sarah oke nomor 1. Daris nomor 3-nya beda sama Ali. Saya belum ngecek yang mana yang benar. Saya udah ngitung sih, cuma lupa aja angkanya. Anis itu nomor berapa itu? Nomor 2 benar. Saya ingat nomor 1, 2. Sama nomor 5. Nomor 5 saya ingat. Itu jawabannya Iman. Yang nomor 5, Anis kayaknya bukan itu nih. Yang nomor 3-nya kayaknya oke. Oke. Kita bahas. Berdasarkan video tadi. Masih 2 menit lagi ya, saya tunggu ya, minta waktunya ya. Oh, Dinda minta back ke sebelumnya. Oke, Din, ini Din.
Oke, good. Udah, Din? Jelas sekali. Berarti hubungannya dengan soal besar kita ini, bahwa revolusi industri memiliki Dinda. Makasih, Mister. Sudah? adalah revolusi industri yang pertama. Udah. Ya. Wah, Bah, cek lagi nomor 4, wah, Bah. Kayaknya kok kekecilan angkanya. Tolak revolusi industri tersebut. Ada yang dengerin. Oh, ada yang dengerin video Pak Haris. Ini jadi penemuan pertama, menurut video tadi, yang merupakan ditolak atau Pakai akar. Biarin aja dalam akar. ditemukannya mesin Nomor 4 biarin aja dalam akar. Akar berapa gitu nanti jawabannya. Jadi ini bagian yang pertama ini dia menyempurnakan model yang pernah ada sebelumnya. Jadi sudah ada model dasarnya menggunakan air atau apa dulu. Nah, dia si James Watt ini ada dia menyempurnakan Akar 12 ya, menarik. mesin uap tersebut. Kayaknya bukan deh. Sekarang bagaimana penemuan tersebut yaitu mesin uap bisa Kayaknya bukan, kayaknya industri? bukan. Kenapa kok penemuan mesin uap bisa menyebabkan revolusi industri? Ya. Cek lagi ya nomor 1 ya. Tadi sudah sih bisa jawab nih. Oke, terus kita berani. Halo, Insya Allah nanti saya share ke GC recordingnya ya. ada di sini. Oke, nggak ada suara. Alfian, dengerin Alfian. Oh, itu penonton. Nanya juga boleh loh ya, nggak harus ini loh ya. Ngechatnya nanya juga boleh, tenang aja. Nomor 2 pakai rumus W sama dengan FS kasar. Boleh, Tara, tapi dijabarin lagi Tara. Kan yang dicari jarak sampai berhenti S, gitu ya. W-nya dijabarin dari energi kinetik aja, karena kecepatan awalnya diketahui, kecepatan akhirnya kan 0. Oke. Kebalik. Yang awalnya belum 0, akhirnya yang ada. Cantika, cek lagi nomor 1 Cantika. Yang saya tanya nomor 1 ketinggian aja ya, ketinggian dari bawah ya. Ini nggak ditanya sebelumnya. Jadi ilustrasi untuk nomor 1 itu saya back dulu sebentar. Yang ditanya tuh ketinggian ini ya. Untuk nomor 1 yang di soal barusan, yang ditanya itu yang ketinggiannya ini nih. Ini berapa gitu. Oke. Ketinggiannya berapa? Itu yang saya tanya. Ya Tara, pakai W delta EK. Nanti W-nya dijabarin F kali S. Hanif, nomor 1. Aduh, pecahan ya. Nomor 2. Kalau dikali 2 jadi berapa nih? Nomor 1 oke, nomor 2 oke, 3 kayaknya beda kayaknya. 3 saya lupa. Nomor 5 oke. Nura nomor 1 oke. Oke deh, udah setengah 11. Udah lebih dari waktunya. Saya udah di ping sama Dinda. Mana adalah. Tapi saya tahu tuh, aduh, snikon ya, aduh. So itu aja dulu everyone for today. Hope you guys learn something. Kalau masih ada yang bingung atau mau ditanyain atau bagaimana, boleh directly chat me. WA aja nggak apa-apa. Untuk konfirmasi gitu ya, boleh. Masih ada yang semangat menghitung nih. Anis bener, hanya nomor 1 dapatnya segitu. Oke, itu aja dulu. Thank you. See you next time. And have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Thank you. Paniko, Istirahat tuh, cek lagi nomor 1-nya. Paniko. Oi. Siang ini mentoring bahas ini aja ya. Mentoringnya apa? Mentoring siang ini bahas ini aja ya. Oh, kenapa? Sulit kah? Rada belum. Boleh. Lagi. Oke. Makasih. Siap. Saya N ya.
tambah banyak.